tiket tambahnya, dan itu membuat saya kalau pengen ke Jawa Barat tuh susah tambahnya. Ya udah, terus setelah dari Cermai enak, kok ke Cermai udah bisa nih turun. Terus nggak lama dari situ, karena apa namanya, penasaran sama Gede Pangrango sebenarnya, sama Gunung Salak, tapi belum pengen ke sana mas. Nggak tahu kenapa tuh kalau ke wilayah Jawa Barat, hati tuh kalau belum pengen, belum pengen ke sana mas. Jadi waktu itu ke Gunung Salak tuh emang udah ada panggilan hati, terus mimpi 3 kali itu, alhamdulillah sampai dong di Gunung Salak itu. Nah, waktu saya ngeliat ke depan itu, pikiran saya flashback tuh kayak ke ngingat waktu saya ke Merapi itu mas. Oh alhamdulillah, berarti emang nasir saya udah dilunturin ketika di Merapi itu. Entah itu wallahu alam ya mas, entah itu hanya kebetulan atau memang kuasa yang maha kuasa, tapi nggak tahulah. Dah jalan kan kita enak tuh nyampe di, dan kita bikin nama shelter 1 tuh yang ada tempat buat sholat, kayak gubuk. Iya, kayak gubuk. Tuh, nah habis itu tuh kan apa namanya, dulu Mbah tuh bilang kalau insya Allah nanti kamu bisa ke Gunung Salak. Yang sampai naik tuh kan waktu kita Naik dulu istirahat kan dia sendiri, iya, terus balik lagi kan. balik lagi nggak ada Iya. orang. Tuh waktu saya ingat pertama tuh waktu saya belakang sendiri habis ngelewatin tempat ini mas, jalan, Mas Uji datang, tapi suaranya tuh kayak jauh banget mas. Betul. Nggak dengar sama jelas, samar-samar. Iya. Tapi saya dengar di telinga kanan tuh agak jelas mas, Mas Uji datang. Wadah, ada apa ini, saya katakan dalam hati, astagfirullahaladzim. Jalan, sampai tuh waktu kita istirahat mutusin buat sholat asar, tapi break dulu sebentar sambil ngerokok kan Abaran, bentar mas, kayaknya nggak ada yang tahu jalan sini dah, bilang gitu kan waktu naik, soalnya jalur sini tuh jarang mas yang naik, kata Abaran kan. Saya dalam hati, aduh suaranya kok semakin jelas, Mas Uji datang. Terus naik nyari, turun lagi kan, nggak ada mas, itu kan. Terus bilang, oh mungkin tuh yang nyambut Mas Uji dah yang di atas, karena bilang gitu. Saya, aduh ini udah bilang lanjutin lagi si udah habis itu jalan. Selama perjalanan waktu naik tuh alhamdulillah aman mas, maksudnya saya nggak ngerasain yang aneh-aneh, nggak ngelihat aneh-aneh juga, karena basic saya emang
nggak biasa nggak bisa ngeliat kayak gituan mas. Itu nyampe waktu kita di sebelum kita istirahat sholat mas, kan ada batu yang lumayan curam tuh, yang nikung kayak gini ke jurang tuh saya ngelewatin batu sama Sahrul tuh kayak ada yang kaki kan agak kepleset mas. Normalnya kaki kepleset kalau ke bawah gini pasti langsung brosok dong. Iya. Tapi tuh kaki gini kayak ketahan mas. Ada yang nahan dari bawah gitu. Nahan dari bawah. Kayak tek gitu ya. Enggak, jadi kaki kan turun kayak gini. Iya, kayak dang. Nah, jadi nggak bisa ke bawah tapi duh. Kok saya nggak jatuh nih kaki? Padahal tangan saya itu nggak ada pegangan. Kaki kanan, kaki kiri masih di belakang, kaki kanan tuh udah masuk hampir ke bawah mas. Tapi saya lihat bawah nggak ada apa-apa nih. Astagfirullahaladzim. Tuh Sahrul yang di depan saya sampai bilang, kan memang kalau teman saya ini, sahabat saya bilangnya kalau nggak manggil nama saya, manggilnya Om, aman. Kayaknya dia juga kerasa. Soalnya dia tuh selama waktu di Gunung Salak itu kan Mas Umang tahu sendiri tuh waktu pulang. Terus jalan itu aman, nggak apa-apa. Saya sampai jempol gini, aman, nggak apa-apa, jalan aja. Saya karena kalau dia tuh orangnya hampir sama kayak Mas Yonan lah mas, udah parnoan, tapi kalau ngomong tuh gede omongannya. Tapi penasaran juga ya. Tapi penasaran. Dia tuh kayak gitu ngejalan. Ya udah tuh jalan aman. Cuma anehnya di situ doang sih mas. Maksudnya kaki kanan tuh harusnya udah jatuh ke bawah mas. Tapi nggak ke bawah, cuma langsung naik kaki saya. Jadi kayak ada batu nahan terus langsung naik, nggak jadi ke bawah. Oh, halusinasi mungkin saya langsung nampar gini sambil jalan. Tibalah sampai di tempat waktu kita istirahat break berapa tuh? Enggak 45 menit lebih lah kalau nggak salah tuh, hampir sejaman. Di situ baru nyampe tuh saya nyium bau yang sama ketika saya sampai di tempat AA di situ mas. Tapi nggak tahu kenapa tuh Mas Umang, Mas Sahrul, terus Mbak Yuli, Mas Yonan sama Enjun tuh kayak biasa aja tuh, kayak nggak ngerasain apa-apa kan. Apa cuma saya yang ngerasain itu kan. Saya dalam hati mau takut, tapi gimana udah terlanjur kesini kan. Insya Allah kan niat baik pasti ada jalan yang baik juga. Terus setelah nyium bau yang beda dari bau kayak bau menyan, bau dupa atau kembang melati, kembang kantil gitu, enggak mas. Baunya ini harum nenangin hati gitulah. Ada khasnya lah mas. Iya khas. Kalau menurut saya itu khas banget. Ya. Dicium di hidung sama di hati tuh kayak nyaman, adem banget. Terus saya istirahat, saya langsung izin sama Semang tuh mas, izin mau sholat dulu kan. Terus ngambil garu langsung naik ke atas tuh, naik ke atas. Nggak tahu kenapa waktu saya habis ngambil senjata tuh mata tuh pengennya lihat ke atas, ke AA. Oh. Saya kan ngambil sajadah, bongkar sambil ngeliatin ke atas gini mas. Iya. Yang Mas Umang di sebelah saya moto Mas Yonan tuh. Iya. Saya naruh. Tapi pengen ngeliat ke atas aja nih, mata nggak bisa lihat ke bawah mas. Nggak tahu kenapa. Terus waktu naruh ngambil sajadah sama sarung, turun mas banget. Mas Uji udah ditungguin sama yang di atas. Nah, saya ingat. Saya langsung, oh iya bentar. Saya ngambil dupa dulu. Saya ngambil dupa, saya bakar, terus saya kan air kayak terjun kecil gini mas. Ini ada gua kecil gini mas. Ini entah penglihatan saya agak gimana waktu itu atau mungkin halusinasi mas. Mas Umang percaya nggak percaya, tapi nanti mungkin di versinya lebih lengkap ya mas. Saya lihat ada masjid kecil mas. Di gua kecil itu mas. Iya. Kalau lihat dari bawah kan tuh kecil banget ini tuh. Kecil. Saya sampai waktu ngeliat tuh langsung kayak gini mas, nggak ada. Tapi waktu saya lihat tuh waktu pertama ke situ habis bakar dupa terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya naruh, saya melek ngeliat ke dalam gua tuh agak gelap, ada masjid kecil mas. Itu ini saya halusinasi apa gimana ya? Karena menurut saya kan kalau emang saya halusinasi, mungkin saya tepuk-tepuk pun saya nggak kerasa. Tapi saya kerasa ketika saya ngeliat ke sana udah nggak ada. Oh, mungkin
cuma pandangan saya tadi.